Hey, Tania, Hai Mas Bernard. aku mau pesen yang biasa deh. Oke, Chan siap. peso Bentar, satu ya. aku bikinin ya. Thank you. Halo Tan, Halo Kak Arabin Michael. satu dong. Oke, siap, bentar ya, aku bikinin. Heh, Bro Michael. Kok Bernard? Iya, aku sering banget kesini almost every day. Oh ya, Iya. ini favoritku nih Arabin. Aku tiap hari pesan ini. Oh, kalau aku sukanya Chan peso. Mumpung kita di sini, kita ngobrol-ngobrol yuk. Oh iya, oke, boleh. Ayo. Oke. Sip. Yuk. Halo Cuan Troopers, selamat datang di episode pertama Sukor Coffee Talk. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, apa itu program Sukor Coffee Talk. Sukor Coffee Talk akan tayang dalam 2 minggu sekali. Dan di sini kita akan membahas the other side kehidupan dari seorang edukator saham, entrepreneur saham, bahkan seorang selebriti yang tentu saja saya yakin akan menginspirasi Cuan Troopers dalam berkarya di kehidupan sehari-harinya. Dan kembali lagi bersama saya, Berado Sujaya, selaku host dari Sukor Coffee Talk. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, seorang yang sangat fenomenal di salah satu forum saham. Bahkan beliau ini disebut sebagai dukun saham. Siapa dia? Dia adalah Bro Michael Yo. Apa kabar bro? Halo, baik Bro Bernard. Thank you banget udah hadir di acara perdana Sukor Coffee Talk, di mana aku emang sengaja mengundang Bro nih karena kita udah bangun bareng dari 2020 ya. Yes. Komunitas waktu itu ada namanya Sukor Advance Group, kemudian Sukor Discussion, dan kali ini Bro Michael Yo juga akan comeback untuk handle langsung grup tersebut. Nah, sebelumnya aku pengen tanya nih, Bro lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Kesibukanku sama, jadi masih trading, kemudian masih lanjutin bisnis juga dan tahun ini ya kita bakal aktif lagi. Yes, bagus banget ya. Dan Bro Michael ini udah sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman Cuan Troopers. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya Sukor Coffee Talk bersama Bro Michael Yo hari ini menambah semangat teman-teman member dari Bro Michael Yo dan juga buat orang-orang yang ingin kenal pasar saham untuk bergabung juga bersama Sukor Sekuritas ataupun nanti juga bersama Bro Michael Yo. Nah, sebelumnya aku pengen tanya nih Bro Michael. Kita udah mulai bareng dan Bro Michael Yo juga udah memutuskan untuk terjun sebagai edukator saham di tahun 2020. Di mana waktu itu Bro Michael Yo pertama kali mereveal mukanya di IG Live bareng aku. Tapi kamu sadar gak sih kalau sekarang ini Bro Michael ini udah sangat terkenal di pasar modal. Bahkan semua trader atau investor hampir pasti kenal dengan namanya Michael Yo. Ada perubahan nggak ketika orang-orang kenal sama Bro Michael Yo? Dan ada momen lucu nggak yang ternyata ketika di suatu public space orang itu tiba-tiba nyapa Bro Michael? Ya, jadi memang perubahan yang saya alami selama 2 tahun ini memang cukup drastis ya Bro. Ya. Gara-gara Bro nih, gua kemana-mana jadi susah nih. Jadi kayak kadang kalau lagi makan ada yang ngajak foto gitu. Kadang kalaupun mereka nggak ngajak foto, kadang mereka ngelihat malu-malu, habis itu DM di Instagram. Yeah. Tadi di sini ya dan ya that's happen lah. Dan Bro Michael, seiring kita semakin terkenal, tentu saja ada aja namanya orang yang gak suka kita, ya nggak sih? Namanya seorang haters. Kalau Bro Michael nih, gimana sih cara menghadapi haters? Aku pengen belajar juga nih. Nah, karena kalau dari forum itu kan semua rata-rata orangnya tuh anonimus gitu. Jadi mereka kayak jadi keyboard warrior, ngomong seenak hati, ngomong seenak perut gitu. Jadi cara kita ngalamin pertama tuh kita jangan masukin ke hati. Terus kita wise aja. Jadi ngejawab haters itu kalau kita ngeladenin artinya kita sama dong kayak dia. Nah, kita jangan put our standard low than him gitu. Jadi kita harus membuat standar kita di atas, yaitu kalau kita di hate ya kita bales dengan jokes atau kita ngadapinya dengan nyantai aja, karena terkadang haters itu nggak bener-bener nge-hate kita, dia hanya pengen dapat attention dari kita gitu. Nah, kalau Bro Michael ada nggak fase ketika Bro Michael ini down ketika ngadapin komenan haters? Yes, terus terang sampai sekarang pun terkadang masih. Nah, cuman seiring berjalannya waktu saya tahu cara ngehandle-nya, yaitu ya paling kita alihkan pikiran kita, coba lihat dari sisi positif lainnya. Dan satu hal yang paling penting adalah kalau seandainya omongan orang lain sampai mengubah hidup kita, jadi kayak itu sampai kapanpun kita nggak akan bisa jadi dewasa. Agree banget. Dan kalau
aku nambahin ya Bro Michael ya. Kalau aku ngadepin haters tuh malah Gimana? kalau semakin banyak orang yang komen negatif tentang kita atau positif bahkan, itu malah berarti menunjukkan bahwa kita tuh popularitasnya naik, Bro. Oh, yes. Jadi kita harus mensyukurinya. Kalau mau nyenangin semua orang jualan es krim ya. Oh, enggak, jualan kopi juga sekalian. Ya, jualan kopi hanya di Sukor Coffee Talk. Nah, anyway Bro, ini kan banyak yang belum tahu. Waktu itu kenapa nama Michael Yo itu bisa muncul. Bro Michael boleh nggak cerita gimana bisa keluar nama Michael Yo yang dikenal hingga saat ini? Oh, oke. Jadi honestly Michael Yo itu sebuah karakter, hanya sebuah karakter yang aku gunakan untuk menuangkan ideku di sebuah forum. Yeah. Dan awalnya ideku ini hanya untuk aku review aja, jadi untuk catatan trading pribadiku. Yeah. But karena makin tingginya atensi, kayak nama Michael itu makin dikenal gitu. Bahkan tulisan-tulisanku sering dikutip jadi artikel. Tulisanku sering diambil terus jadi referensi dari grup-grup saham. Benar. Ya, dan semakin selama 1 tahun aku di forum ini, datanglah seorang yang mengajak aku kayak, why you don't reveal your who is yours gitu. Yes. Jadi aku merasa kayak, apakah aku cukup di sini? Atau kayak aku harus loncat nih jadi kayak batu stepping stone gitu. Yes. Ini forum jadi batu-batu loncatan atau aku harus tetap di sini aja. Dan akhirnya aku memutuskan untuk tampil dan orang itu adalah dirimu. Thank you banget Bro Michael Thank you. Yo. Dan aku juga salut banget nih sama konsistensi, persistensi, perseverance Bro Michael Yo hingga saat ini masih aktif di dunia pasar modal, bahkan tampil di mana-mana untuk memberikan edukasi tentang pasar modal, karena konsistensi ini nggak gampang buat pasar modal, apalagi kondisi market sekarang nggak sebagus ketika pandemi. Ketika kita awal tampil, Tapi dengan konsistensi, persistensi, saya percaya kita akan terus make impact dan tentu saja membawa pasar modal Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan saya kenal Bro Michael nih waktu itu pertama kali, ingat nggak? Aku kunjungan ke Pontianak. Oh yes. Dan waktu itu Bro Michael menjelaskan, aku punya bisnis lain nih, nggak cuma di pasar modal sebagai trader, tapi aku juga punya bisnis namanya rental mobil dan juga pelayaran, tongkang-tongkang kaitannya mengenai CPO ya Bro ya. Nah, kira-kira bisnis tersebut tuh masih jalan nggak sih sekarang? Masih. Oke. Justru going well. Jadi ini unik nih Bro. Jadi ketika pandemi ya, bisnis rentalku boleh dikatakan mati sekitar 70%. Siapa yang mau sewa mobil keluar gitu kan? Kita even orang jualan nasi goreng aja nggak dibolehin sama pemerintah karena waktu itu kita masih semuanya awam tentang virus yang datang itu. Kita pengetahuan kita masih boleh dikatakan minim sekali. Nah, cuman pada saat itu justru usaha pelayaranku berkembang dengan pesat. Kenapa? Karena saat itu harga minyak drop. Nah, minyak non subsidi yang biasa aku isi, solar itu berada di angka 12.000, anjlok hingga 4.000, 5.000 rupiah. Wow. Jadi kosku tuh hilang lebih dari 50%. Nah, begitu ketika era pandemi sudah usai, justru kebalikan nih Bro Bernard. Ditambah dengan parahnya situasi yang ada di Rusia, harga minyak melompat tinggi. Solar saat ini sempat berada di 18.000, 19.000, bayangin. Kosku meningkat hampir 2 kali lipat. Tapi saat ini pekerjaan rental mobilku justru pulih, demand-nya meningkat lebih pesat. Jadi memang terkadang aku mikir, don't put your money in one basket, itu bener banget. Jadi mah blessing in disguise ya. Dan dari diversifikasi bisnis ini Bro ini punya banyak revenue stream ya. Nggak cuma dari trading saham, tapi Bro juga dapat cash flow dari bisnis rental mobil, dari bisnis pelayaran, yang mana ini bisa menjadi penghidupan, sumber penghidupan dari Bro Michael Yo itu sendiri. Dan kalau Bro Michael Yo sendiri sekarang ini lebih fokus ya di bisnis realnya, yaitu pelayaran CPO, rental, atau trader, atau semuanya difokusin nih sekarang? To be honest, kalau seandainya pelayaran dan rental mobil, I have a system gitu. Jadi ada orangku yang memang udah mengatur ini semua. Jadi aku nggak perlu terjun langsung, aku nggak perlu cuci mobil lagi kayak dulu, aku nggak perlu nganterin, nyupirin orang gitu. Jadi semuanya udah by system. Sementara kalau trading, I believe that trading itu a very individual business. Jadi yang trading itu benar-benar bisnis kita pribadi yang nggak bisa kita wariskan. Mungkin bisa kita ajarkan, tapi nggak bisa kita wariskan gitu. So we must handle our portfolio very carefully. Karena itu memang tanggung jawab kita, portofolio kita, uang kita itu 100% berada di tanggung jawab kita. Setuju. Dan tentu saja setiap orang tuh memiliki strategi, kemudian psikologi yang berbeda-beda. Inilah yang unik dari Bro Michael Yo. Unik. Kalau saya terkenal sebagai swing trader gitu. Jadi kalau zaman dulu market ketika enak banget, spreadnya tinggi, kita beli apa, kita tinggalin sahamnya naik terus kayak tangga gitu. Mungkin teman-teman sekarang ngerasain nih,
beli saham kok nggak jalan-jalan, malah Ya. turun terus gitu kan. Karena ritme trading kita semakin lama tuh semakin dibuat pendek seiring dengan market yang boleh dikatakan partisipasi masyarakat itu mulai melemah. Tapi Setuju. I do believe that sometimes nanti kita akan mencapai puncak peak itu bahkan jauh lebih lagi. Amin. Karena Indonesia terkenal dengan di saat semua negara resesi, GDP kita bertumbuh terus. Di Yes. saat semua negara, boleh dikatakan kemarin ketika dolar semua naik, rupiah kita salah satu yang paling perkasa terhadap penguatan dolar. Agree. Nah, soon or later, ketika GDP kita menyentuh angka di sekian poin, nah maka pendapatan masyarakat yang saat ini dipakai untuk konsumsi akan disisihkan lebih banyak untuk investasi. Dan ketika itu terjadi, teman-teman yang udah berinvestasi duluan akan jadi unggulan. Agree banget. Nah, sebelum kita bahas ke makroekonomi nih, aku pengen tahu nih, apa alasannya tadi Bro Michael Yo dari seorang pengusaha beralih mengambil haluan sebagai seorang professional trader dan professional technical analysis? Jadi seiring berjalannya waktu aku merintis usaha, awalnya tuh susah banget, semuanya aku sendiri. Makin lama ternyata kayak tenagaku makin gak dibutuhkan. Nah, ternyata semuanya tuh udah bisa autopilot. Ya. And semua temanku main game, aku nggak suka game, bro Bernard. Oke. Jadi aku mikir game itu wasting my time. Agree. Dan akhirnya aku coba something yang berbeda dan akhirnya aku ketemulah sama yang namanya saham. Kemudian berjalannya saham awalnya kayak ya seperti biasa, belajar sendiri, otodidak, baca buku, dan aku pengen kayak aku setiap hari tuh kayak punya ide baru yang pengen aku tuangin, tapi kadang temenku nggak setuju dengan ide itu. Nah, so saya tuangin ke forum yang tadi. Oke. Dan semakin sering aku nuangin ideku, jadilah aku yang sekarang. Dan tentu saja sebagai seorang trader, awal mula pasti kita banyak kekalahan ya bro ya. Benar Dan sekali. boleh diceritain nggak kekalahan terbesar Bro Michael seperti apa dan apa pelajaran yang bisa diambil dari kekalahan tersebut? Jadi even sampai saat ini kekalahanku tuh bukannya makin kecil tapi makin besar. Karena Oke. itu masalah position sizing. Cuman permasalahannya adalah seberapa sering kita melakukan kesalahan. Tuh, Ya. karena saya semakin kecil melakukan kesalahan, tapi kalau nilainya memang semakin besar. Oke. Loss terbesar saya mungkin kalau nominal ya saya sebutkannya itu berada di angka hampir 400 juta. Wow. Nah, itu dalam sekali trading. Sekali trading. Dan pelajaran yang ku dapatkan adalah market itu we can talk about all the macroeconomic, we can talk about the fundamental analysis, tapi we can talk about technical analysis tuh. Tapi kita harus nggak bisa ngelupain satu faktor yang paling mempengaruhi menurutku, yaitu adalah psikologis. Psikologis. Yes, jadi market itu digerakin oleh psikologis manusia. Jadi Oke. ketika memang market lagi jelek atau ada sesuatu yang kayak bisa ngebuat kayak fundamental analysis, kemudian makroekonomi, semuanya tuh kayak semua outlook itu bisa kacau balau hanya karena psikologis manusia. Nah, disitulah kita harus siap. Nah, saat itu posisiku yang udah terlalu besar, udah terlalu confident, sementara aku nggak memasukkan faktor itu, kayak aku masih denial. Aku denial, dan ketika aku memutuskan untuk di-cut, nah itu nilainya udah sebesar itu. Oke, jadi intinya kita harus memahami market psikologi ya. Kita jangan mengabaikan market psikologi, cuma merhatiin makroekonomi tanpa memperhatikan supply and demand atau price action. Karena semua psikologi pasar itu tergambar dari chart ya, bahkannya itu kan hukum dari Dow Theory. Bro Michael, Ya. sekarang kita di tahun 2023, di tahun kelinci air. Nah, menurut pandangan Bro Michael ya, bagaimana pandangan Bro terkait mengenai tahun 2023? Yang mana banyak ekonom, banyak pakar yang mengatakan there will be recession in this year. Oke. Menarik ya, karena kalau kita bicara resesi, maka kita semua sepakat kalau resesi itu terjadi di negara Eropa, Ya. bukan terjadi di negara Asia. Dan most likely justru negara emerging market itu diuntungkan dari resesi ini. Kenapa? Karena satu, money flow. Ketika suatu negara mengalami resesi, itu akan ada money flow. Contoh MSCI, FTSE itu bakal mendowngrade negara-negara mereka, dan ada aliran dana yang akan masuk ke emerging market. Itu di view saya satu. Dan itulah yang terjadi sekarang di negara China. Jadi ketika China mengetatkan zero COVID policy, kemudian kayak dia juga mengetatkan border asing untuk agar mereka tidak bisa masuk, mereka tidak bisa liburan keluar, wisatawan seperti itu. Di akhir tahun ada sedikit tune dari Xi Jinping, di mana Presiden Xi Jinping dia akan melonggarkan zero COVID policy, dan kita lihat hampir semua fund manager, hedge fund yang ada di seluruh dunia itu takut nggak kebagian kue yang ada di China. Nah, di momen Chinese New Year ini kita tahu pengeluaran masyarakat mereka bakal berlipat-lipat. Penduduk mereka 1,5 miliar. Kita baru 270-an juta. Berarti
kurang lebih 6 kali lipat spending yang akan muncul dari Chinese New Year. Dan terlihat dari semua fund manager, hedge fund itu melakukan taking profit, aksi taking profit dan pindah ke China. Dan itulah yang nanti di view saya ketika udah terjadi equal, udah terjadi balancing, nanti dana itu bakal kembali lagi ke Indonesia. Nah, saat ini di Indonesia kita bisa lihat ada terjadi inflow yang terjadi di bonds. Nah, bonds kita yang peak menyentuh angka 7,5% saat ini tuh udah 6, sekian. Dan diprediksi akan mendekati angka 5. Nah, jika itu terjadi apa artinya? Satu, artinya rupiah kita bakal kuat. Karena untuk mereka beli bonds kita, mereka mesti beli rupiah. Nah, rupiah saat ini berada di angka 14.900 kalau nggak salah. Terakhir itu 16.000, 17.000. Itu penguatan yang cukup signifikan. Dan ketika itu nanti bonds market sudah mulai pulih, akan ada aliran inflow yang masuk ke pasar IHSG kita. Itu yang saya cukup meyakini di situ. Oke, jadi istilahnya view Bro Michael tahun ini cukup positif karena Indonesia tadi disampaikan ya, trade balance-nya positif sehingga cadangan devisa kita terus positif. Dan juga kita lihat kaitan mengenai resesi. Negara lain mungkin terjadi, tapi Indonesia saat ini cukup kuat secara fundamental. Dan udah terlihat dari penguatan rupiah, yang mana asing banyak masuk ke bond, yield-nya turun, harga bondnya naik, dan potensially ke depannya akan masuk ke pasar saham. Tetapi kita lihat juga banyak influencer atau edukator saham yang menyatakan ada potensi resesi, bahkan cenderung memberikan fear terhadap followersnya. Bagaimana pandangan Bro Michael mengenai hal ini? Sebenarnya cukup baik karena saya cukup meyakini bahwa market digerakkan karena ada perbedaan pendapat. Kalau semua sepakat terhadap satu ide, maka market gak akan bergerak dan gak akan efisien. Nah, saya cukup happy ketika melihat perbedaan pendapat. Nah, ini yang sebenarnya perlu saya tekankan ke teman-teman. Kalau saya sering nih ngelihat retail tuh saling bertengkar gitu. Satu bilang bullish, satu bilang bearish, atau satu bilang A, satu bilang B, kemudian bertengkar. Sebenarnya kita harusnya happy terhadap perbedaan pendapat karena bagaimana saya bisa dapat barang kalau seandainya semuanya bullish gitu. So, harganya bakal naik ke atas. Jadi menurut saya kembali lagi market itu digerakkan oleh psikologis pasar. Siapapun yang kamu mau percaya itu gak ada masalah. Satu hal yang pasti, kamu bertanggung jawab terhadap uangmu sendiri. Nah, ketika kamu memutuskan untuk melakukan sebuah aksi investasi, maka itu harus merepresentasikan dirimu, bukan orang lain. Oke, setuju banget. Jadi intinya kita harus bertanggung jawab terhadap uang kita, apapun view yang kita yakini. Dan saya juga setuju mengenai Bro Michael ya, bahwa Indonesia secara fundamental cukup kuat. Sehingga potensi resesi di negara kita ini hampir dipastikan tidak akan terjadi. Kalau menurut konsensus Bloomberg di bawah 5%. Di bawah 5%, betul. Walaupun mungkin ada koreksi sedikit, wajar ya Bro ya. Karena mungkin ada foreign yang terpaksa menjual barangnya karena misalnya ada margin call, misalnya negara yang terjadi resesi. Tetapi downside-nya tidak akan sebanyak negara lain, bahkan kita cenderung lebih banyak upside. Dan di tahun 2023 ini kita melihat bahwa ekonomi Indonesia cukup kuat, bahkan cenderung bertumbuh GDP kita. Nah, kalau di tahun 2023 ini ada plan melakukan ekspansi bisnis apa nggak Bro? Atau masih tetap bergeliat di dunia pelayaran, rental, dan juga kaitannya mengenai trading saham, atau rencana ekspansi bisnis lain nih Bro Michael? Nah, to be honest, saya nggak tahu sampai umur berapa saya bisa seperti ini. Akan ada suatu saat saya lelah, akan ada suatu saat saya bakal mundur diri dari dunia maybe influencer atau dari media. Nah, ketika itu terjadi, maka saya akan berfokus pada trading saya pribadi. Dan saya tetap akan memberikan edukasi karena I love doing that gitu. Saya suka memberikan sesuatu secara gratis, secara cuma-cuma, dan kemudian kayak orang mendapatkan manfaat dari ini. Saya suka dan saya masih akan terus melakukan itu. Mungkin tapi mungkin dengan intensitas yang enggak sesering sekarang. Tapi ya mudah-mudahan kita sama Sukor tapi saling support ya kita ya terhadap member dari Sukor Sekuritas ataupun terhadap followers kita di berbagai sosial media. Mudah-mudahan kita bisa saling bagi insight, bagi ilmu, dan mudah-mudahan kita tetap stronger together ya Bro ya. Amin. By the way ini Bro kan base-nya bukan di Jakarta nih, di luar pulau bahkan. Nah, tetapi pasti banyak kegiatan sebagai seorang edukator, professional trader yang harus dilakukan di Jakarta. Bagaimana tips and trick Bro Michael ini untuk membagi waktunya, dan kapan nih Bro Michael ini beristirahatnya? Tiap hari selalu posting mengenai stock recommendation atau stock pick dari Bro Michael itu sendiri. Nah, kalau bicara kapan aku pensiun atau kapan aku istirahat,
to be honest, aku nggak tahu. Aku masih merasa masih punya tenaga untuk ngelakuin itu. Yes. Dan ketika aku ngelakuin ini, justru ini kayak ngeberiin tenaga lebih untuk aku. Kayak aku kayak jadi ada booster gitu. Yes. Aku ketika bisa direspon sama orang, direspon sama followers, makin dikenal sama orang, to be honest, I like it. Oke. Nah, so jika ini bisa menjadi, jika berbicara, memberikan sesuatu, menulis itu bisa menjadi semangat untuk aku, bisa menjadi tambahan tenaga untuk aku, maka this is a very blessed for me. Amin. Tapi kalau untuk istirahat day to day seperti apa? Ini kan bro sibuk banget. Oh iya, jadi biasanya ya kalau kayak apalagi seorang trader udah selesai market itu nggak bisa langsung selesai gitu. Benar. Nah, kita mesti analisa lagi sebentar. Tapi saya sedikit membatasi di mana sejelek apapun market, sehancur apapun market ya, besok itu bakal ada hari esok, bakal ada hari yang lebih baik lagi. Jadi biasanya kalau seandainya memang market udah terlalu parah atau terlalu jelek ya jangan dipaksain. Yes. Dan Bro Michael juga selalu menyempatkan untuk stress reliever ya. Contohnya spend time sama keluarga, sama teman. Biasa apa yang dilakukan Bro ketika meluangkan waktu bersama teman-teman atau keluarga? I love doing sport ya. Aku suka main badminton, aku suka main basket, kemudian aku suka dengerin musik gitu. Aku juga suka jalan-jalan, Bro. Udah mulai ketularan lu nih. Bagus lah. Harus enjoy life nih mumpung masih muda. Iya, dulu tuh aku kayak orang introvert kan. Jadi aku malas keluar gitu. Tapi kayaknya kalau di dunia trading ini tiap hari ngeliat laptop seharian di kamar, kalau di rumah terus tuh makin sumpek gitu. Bener, jadi kita harus keluar, cari suasana baru. Nah, di situ baru kayak kita bisa punya fresh idea baru lah. Fresh gitu. idea and revelation. Kayak waktu itu kita pernah liburan ke Bali ya, itu seru banget. Bener. Nah, tetapi nih selain Bro ini suka olahraga dan liburan, aku juga baru tahu nih kalau Bro Michael ini punya anjing dan merupakan dog lover. Nah, kenapa nih Bro Michael ini suka anjing? Dari aku umur SD kalau nggak salah, bokap itu ada ngebeli satu puppy dan kita besarin bareng. Dan ketika ya kita tahu lah umur anjing itu maksimal belasan tahun gitu kan. Dan ketika dia udah pergi, kita semua sekeluarga ngerasa kehilangan banget. Jadi semenjak itu setiap kita adopt binatang anjing dan ketika dia pergi kita harus selalu cari gantinya. Dan itu kejadian sampai sekarang. Oke. Dan ini yang mengakibatkan Bro Michael juga nggak kesepian ya di rumah ya, karena ada anjing juga. Anjing itu binatang yang setia. Kita pergi dia nungguin gitu. Dia nggak mungkin khianatin kita. Sebenarnya dari sifatnya anjing tuh kita bisa belajar something, Bro. Jadi mengenai kesetiaan ya, loyalty ya. Jadi ya aku juga senang banget sama anjing ya, honestly, karena mereka sangat setia. Mudah-mudahan pasanganku juga setia nih nanti. Nah, dari 10 tahun terakhir ini apa yang Bro ini banggakan atau yang Bro ini benar-benar syukuri hingga menjadi titik saat ini dibandingkan 10 tahun yang lalu? Yang paling saya syukuri dari 10 tahun lalu adalah bertemu dengan Bro. Wah, thank you banget Bro. Lu tuh ngerubah hidup gua cukup drastis dari aku yang ini bukan cuma soal nama Michael Yo ya, tapi soal karakter aku yang aku merasa kayak wah ternyata aku bisa berani dikenal sama orang. Aku ngebuat nama Michael Yo aja karena aku nggak berani dicari orang gitu. Aku takut diketahuin orang. Aku ketemu orang di tempat ramai, aku terkadang kayak bisa panik sendiri gitu. Dan lu kayak ngebuat aku berani ngelawan musuh yang paling berat dari diri aku, yaitu aku sendiri. Dan lu yang jadi booster untuk gua ngelawan itu. Mantap, dan mudah-mudahan nanti kita bisa terus bareng, kita terus semangat untuk educate market dan enjoy life, jangan lupa. Iya, siap. Supaya kita bisa maraton nih di market, kan market emang capek banget kalau kita terlalu fokus. Ya kita sometimes butuh reliever juga lah, stress reliever. Dan tadi kan Bro udah cerita nih 10 tahun banyak berubah. Habis ketemu aku, ketemu Sukor, kita grow bareng di sini dari sisi reputation, name dan lain sebagainya. Tetapi ada hal yang ingin nggak berubah nggak? Yang pengen Bro tetap keep dari 10 tahun lalu apa nih? Oh iya, aku juga pengen temen-temen Cuan Troopers atau dan kita follower kita tolong ingetin aku kalau seandainya aku mulai jadi orang yang enggak down to earth. Karena bokapku almarhum ya, dia selalu bilang kayak setinggi apapun lu berhadapan dengan orang atau lu berhadapan dengan orang serendah apapun, lu harus mandang mereka sama. Jangan hanya karena materi, jangan karena jabatan, lu mandang orang berbeda. Dan di posisi yang aku sekarang harus gua akuin, aku jadi banyak berhubungan dengan orang-orang yang dengan kalangan yang semakin berbeda, semakin beragam. Dan aku ingin kalau seandainya siapapun itu, aku nggak menilai orang dari
materi, Ya. nggak dari kekuasaan, nggak dari status sosial, dan kita tetap seperti orang yang down to earth. Amin, mudah-mudahan ya sama-sama lah kita sering remind Ya, supaya kita terus membumi ya bro ya. Iya, benar. Karena biasanya kalau kita udah semakin banyak achievement, semakin tinggi, kadang kita lupa daratan. Ya, betul. Dan banyak pemimpin, banyak orang sukses itu jatuh. Karena apa? Karena mereka diri. ketika lagi di atas mereka lupa daratan. Nah mudah-mudahan kita saling Karena ngingetin ya seperti bro itu. ya. Dan kita bisa terus nampak bumi dan kita terus bisa down to earth dan give impact to the society dan kembali lagi ke visi awal kita di dunia ini. Nah oke nih Mike, pertanyaan aku terakhir buat kamu. Apa harapan kamu untuk trader dan investor pasar modal di Indonesia ke depannya? Yes. Ini agak kejam, boleh nggak nih bro? Wah boleh nggak apa-apa. Jadi aku setelah 2 tahun ini kita bersama ya, trader yang ada di Indonesia tuh manja. Manja. Yes, oke. mereka maunya disuapin. Kalau disuapin cuan, mereka seneng, diem, ya happy lah. Mm. Tapi kalau seandainya disuapin kalah, nah mereka nggak terima dan mereka merasa kayak market ini kayak nggak cocok buat mereka, market tuh kejam. Padahal kembali ke hukum dasar itu market uang kita itu kita punya responsibility 100% di kita. Ya. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton itu memang bisa mempengaruhi keputusan investasi kita, termasuk berita-berita yang kita dapat dari kita, yang mereka dapat dari kita. Nah, so ingat satu hal, kalian harus punya filter, kalian harus punya kemampuan untuk menganalisa sendiri, untuk mengambil keputusan investasi sendiri berdasarkan style yang paling cocok untuk kalian, bukan berdasarkan saya, bukan berdasarkan Bro Bernard, tapi bukan berdasarkan referensi-referensi lain, tapi semua boleh kalian baca dan kalian filter jadi satu resep sendiri yang akan kalian gunakan sampai kapanpun untuk keputusan investasi kalian. Yes, agree banget. Jadi sekali lagi ya teman-teman, kita jangan cuma ikut-ikutan edukator atau investor saham tertentu, tapi kita harus punya pendirian, punya prinsip, punya trading plan yang sesuai dengan risk profile kita maupun style trading kita. Karena masing-masing orang punya psikologi, style yang berbeda-beda. So, jangan lupa filter dan do your own research. Dan habis ini Mike, supaya kita lebih adem nih, supaya nggak serius-serius amat, kita akan ada game nih bersama barista kita yaitu Tania. Yuk kita panggil Tania. Halo. Halo. Halo Tania. Halo. Dari tadi ngobrolnya. Thank you. Dulu ya, aku punya game seru-seruan nih buat kalian. Aku akan bacakan dulu ya rules gamesnya apa. Oke. Oke, setiap pertanyaan akan diberikan dalam bentuk pilihan. Oke. Kedua, peserta harus menjawab dalam waktu 5 detik. Ketiga, peserta juga harus menyebutkan alasan pada setiap pilihannya. Oke. Oke, pertanyaannya adalah yang ke-1. Menjadi trader profesional atau pebisnis terkaya di Indonesia? Pebisnis. Alasannya? Karena bisa memberikan dampak lebih luas ke masyarakat. Oke, kalau Kak Michael apa nih? Pebisnis juga. Alasannya? Karena suatu saat trading itu bakal mencapai titik jenuh. Yes. Ya. Karena trading itu bukan bisnis yang bisa diwariskan. Agree. Nah, suatu saat kita bakal mencapai titik jenuh. Jadi kalau pebisnis itu sesuatu yang bisa dibuat jadi sistem. Sustainable ya? Sustainable, yes. Yes, agree. Tahu apa tempe? Tempe. Tahu. Oke, kenapa alasannya? Soalnya aku dulu nonton film namanya Inisial D. Nah di Inisial D itu dia naik mobil bawa tahu. Tahunya nggak boleh pecah. Tahunya nggak boleh pecah. Jadi dari situ aku, suka tofu, suka tahu. Gara-gara film Inisial D. Oke, kalau Kak Michael kenapa nih? Karena kalau aku suka tahu, hidup itu nggak selembut tahu gitu. Agak keras, jadi memang harusnya tempe gitu. Oh iya. Good. Teh atau kopi? Teh. Kopi. Kebalikannya. Kenapa itu alasannya? Karena aku punya asam lambung, nggak bisa makan kopi banyak-banyak. Kalau Kak Michael apa? Karena aku asam lambung juga, tapi aku suka. Oke, saham third liner apa second liner? Second liner Second lah. liner. Alasannya? Nggak ada waktu untuk mantengin scalping soalnya. Harus meeting sana sini. Kalau third liner aku main sendiri, kalau second liner bisa bareng-bareng. Wah. Belanja bahan branded atau belanja saham? Tergantung harganya lagi murah nggak. Kalau sahamnya lagi mahal, barang brandednya lagi diskon ya barang branded. Kalau sahamnya lagi murah, barang brandednya diskon ya beli saham. Kalau aku saham dong. Oke. Liquidity. Jadi kalau di saham di harga berapapun aku bisa jual. Sementara kalau barang branded aku harus cari pembeli lagi. Wah, good. Kamu harus belajar dari Ko Michael nih. Cut loss atau hold?
cut loss. Cut loss lah. Iya. Modal lebih penting. Mengamarkan modal kita, Yes. benar. Oke. Surprise apa to the point? Surprise. Enggak juga sih. To the point. Plan ya aku. Kenapa tuh? Surprise kalau sesuatu yang bagus boleh, kalau yang jelek nggak boleh. Kalau yang jelek to the point aja. Oke. To the point penting ya. Kalau Michael kenapa? Iya, to the point deh. Jadi kita lebih realistis lah orangnya. Mm-mm. Oke. Dinner atau nonton film? Dinner. Nonton film. Karena kalau dinner bisa quality time untuk deep talk. Ah, Kalau Michael kenapa? karena kalau nonton kayak aku bisa ngebawa, kayak bisa ngelupain masalah yang ada sekarang. Gitu. Kalau nonton aku suka ketiduran soalnya. Oh, tergantung film dong harusnya. Tergantung film ya, tapi kadang-kadang ketiduran. Oke, all in atau average down? Mendingan all in. Dengan all ini ya. Iya. Oh, oke. Udah, itu aja pertanyaan dari aku. Thank you ke Mike sama Mas Bernard. Thank you, Tania. Thank you. Dadah. Dadah. Oke, thank you ya Tania udah dikasih game yang seru banget, so kita bisa mengenal each other better. Tetapi sebelum kita tutup Sukor Coffee Talk episode perdana ini, aku masih ada 2 pertanyaan lagi nih buat kamu. Nah, yang pertama nih, di tahun 2023 ini apa sih sebenarnya harapan kamu untuk pasar modal di Indonesia? Ya, aku nggak berharap kalau pasar modal di Indonesia tuh tumbuh dengan cepat seperti itu, karena everything grow fast itu bisa fallen fast juga. Ya. Jadi yang aku ingin adalah makin banyak orang-orang seperti Bro Bernard, kemudian edukator lain yang memberikan insight kepada masyarakat bahwa investasi itu penting, Ya. dan investasi itu yang benar itu kembali lagi ke diri kita, dan itu yang perlu teman-teman sadari. Nah, ketika teman-teman udah memiliki bekal yang baik, mau market sejelek apapun, teman-teman bakal tetap stay. Yes. Teman-teman bakal tetap tahu kalau instrumen inilah yang salah satu instrumen yang wajib kalian punya, bukan yang karbit-karbitan yang muncul hilang Yes, seperti itu. benar. Nah, itu harapan aku di 2023. Agree banget. Nah, kalau kaitannya mengenai jumlah investor nih, kita lihat selama COVID itu pertumbuhan investor sangatlah signifikan. Bisa dari 1,7 juta, sekarang udah 4 juta. 4 juta. Itu sebelum pandemi. Ini yang khusus di pasar saham ya, di luar yang reksadana. Nah, kalau harapan Bro Michael di tahun 2023 dan selanjutnya, bagaimana pertumbuhan jumlah investor di pasar modal? Oke, jadi di tahun 2020 ya sampai sekarang pertumbuhan jumlah investor pesat itu kita tahu karena apa? Karena kebanyakan orang work from home kan. Kemudian ada dapat duit kaget dari kripto. Kemudian ada juga uang gratis dari pemerintah Amerika kepada rakyatnya, sehingga jumlah SID meningkat. Nah, tapi memang ada satu riset yang dikeluarkan oleh Bloomberg, atau aku lupa riset ini dari mana. Intinya pertumbuhan retail yang terlalu pesat itu hanya bertahan sekitar 1 tahun 3 bulan maksimal. Nah, setelah itu 70% atau 80% bakal gugur. Nah, aku nggak berharap yang orang-orang seperti ini. Ya, aku nggak berharap kalau pertumbuhan retail itu terlalu pesat. Dan ada satu riset lagi, ketika GDP suatu negara menyentuh angka 5,5, 5.500, di Indonesia itu 51, 52, maka pendapatan masyarakat itu akan diinvest itu lebih besar, kurang lebih 20%. Sementara jika masih di bawah 5.500, nilai investasi itu hanya 0,2 gitu. Jadi kalau di atas 5,5, ketika saya punya 10 juta, 20 juta, 2 juta, 3 juta bakal saya investasikan. Tapi kalau GDP masih di bawah 5, ya itu kurang lebih yang saya investasikan itu hanya 0,2%. Nah, jadi sebenarnya dunia investasi kita itu masih amat sangat besar. Tapi memang takes time untuk menumbuhkan itu. Yang penting kita bisa bertumbuh dengan sehat ya. Iya. Dan yang bertumbuh ini adalah cuma investor yang dewasa. Betul. Jangan tiba-tiba karbitan ngilang karena kapok. Nah, Yes. itu yang kita pengen. That's why 3M+1D itu penting banget, yaitu mindset, method, money management, dan juga kedisiplinan. Jangan lupa baca buku di Merdeka Finansial dengan investasi saham. Numpang promosi ya nih. Oke, dan sekali lagi thank you banget Bro Michael ya sudah sharing di Sukor Coffee Talk episode perdana ini. Dan mudah-mudahan sukses buat Bro Michael yo untuk karir dan juga bisnisnya serta tradingnya, dan terus menginspirasi kita semua. Thank you. Jangan capek-capek sharing barang Sukor Sekuritas. Dan buat teman-teman,
Core Cuan Troopers, jangan lupa untuk buka rekening Suko Sekuritas di barcode bawah ini atau di eform.sukosekuritas.com, dan teman-teman bisa bergabung menjadi komunitas Suko Cuan Troopers. Sekali lagi terima kasih dan Suko Sekuritas Stronger Together.